Salam saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat jumpa dengan saya. Kiranya perjumpaan ini menjadi berkat buat semua saudara. Kalau video saya ini beranda saudara dan saudara melihatnya dan saudara merasa diberkati, saudara bisa simpan dan saudara bisa membagikannya kepada orang lain supaya berkat ini juga dirasakan oleh orang lain. Dan kalau saudara merasa tidak bermanfaat, saudara bisa scroll saja, tidak menjadi masalah. Kali ini saya akan membahas tentang satu topik, yaitu tentang bagaimana sikap kita dalam berpuasa. Memang berpuasa itu kita harus mengerti dulu makna puasa itu yang sebenarnya. Puasa yang sebenarnya itu adalah kita mengekang, kita menahan, bahkan bukan cuma menahan tapi berusaha menghilangkan keinginan kita. Keinginan tentang kedagingan kita. Kita berusaha untuk mengekang itu dan kita berusaha untuk membangun hubungan dengan Tuhan yang lebih baik. Nah, di dalam hal ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita berpuasa lalu meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang puasa makan dan minum, itu punya batas waktu, saudara. Saudara bisa berpuasa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, itu punya batas waktu. Saudara tidak akan mampu berpuasa, tidak makan, tidak minum selama berbulan-bulan, tidak bisa. Itu bakalan tidak bisa, saudara. Tidak makan, tidak minum, itu baik untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Tapi hakikat dari puasa yang sebenarnya adalah membangun hubungan dengan Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya, mendengar apa isi hati Tuhan untuk saudara dan saya. Itu sudah berbicara tentang alam supranatural. Nah, kalau kita berpuasa tidak makan, tidak minum, punya batas waktu. Tetapi kalau berbicara tentang alam supranatural, berpuasa di alam supranatural itu tidak punya batas waktu. Kenapa saya bilang demikian? Saudara tidak akan pernah bisa tahan lapar kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan, tidak akan pernah bisa. Tetapi kalau saudara melatih diri saudara di dalam berpuasa tentang alam supranatural, maka saudara harus dan wajib berpuasa seumur saudara hidup. Saya kasih contoh. Waktu saudara marah, ada orang yang menyakiti saudara, saudara pasti marah. Ada orang yang merugikan saudara, saudara pasti marah. Sementara Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk mengampuni orang seperti
saudara mengampuni diri saudara sendiri. Makanya Tuhan katakan, kalau ada yang menyakiti saudara, menampar pipi kiri, berilah juga pipi kanan. Itu untuk apa, saudara? Waktu saudara disakiti oleh orang lain, apakah saudara sanggup melakukan itu? Kita harus melatih diri kita dalam puasa di alam supranatural, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, memberikan pengampunan 77 kali 7 kali. Saudara, sanggupkah saudara melakukan itu? Untuk itu, kita harus melatih diri kita untuk tidak melakukan itu seumur hidup. Waktu ada orang yang menyakiti saudara, terus saudara meredam emosi saudara dan berkata, ya Tuhan, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Sanggupkah? Sanggupkah saudara melakukan hal itu? Saya yakin saudara dan saya tidak sanggup. Untuk itulah kita perlu melatih diri kita untuk melakukan hal seperti itu. Kita harus bisa mengampuni orang lain. Jangan waktu kita marah kita melampiaskan amarah kita. Saya masih melakukan latihan itu sampai dengan saat ini. Untuk itu, saya mengajak saudara juga melakukan hal yang sama. Jangan kita melakukan itu dengan motivasi yang salah, saudara. Kita melakukan itu dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencari pujian. Bukan untuk mendapat satu aplaus dari orang lain. Tapi kita melakukan itu untuk kepentingan saudara di akhir nanti. Waktu kita disakiti orang, terus kita membalas. Apakah dengan cara seperti itu menyenangkan hati saudara? Saya yakin tidak. Membalas itu adalah sifat kedagingan kita. Jadi makna dari puasa itu adalah kita berusaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan keinginan kedagingan kita. Kalau puasa tidak makan dan minum, itu ada waktunya. Tetapi puasa untuk melakukan hal-hal yang baik di alam supranatural, saya katakan tidak ada waktu batasan. Kita harus melatih diri kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap itu hal yang sepele. Dan saya mau katakan buat saudara, apabila titik ini lewati beranda saudara, bila bermanfaat, berbagilah untuk orang lain. Bila saudara ingin bertanya, tinggalkan jejak saudara dan saya akan menjawab pertanyaan saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.